Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang janji-janji Tuhan yang berkaitan dengan berkat dan kesuksesan bagi orang percaya. Apa saja janji-janji itu dan bagaimana kita bisa mengalaminya dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dan kesuksesan. Dia menciptakan kita dengan tujuan dan rencana yang indah, dan Dia ingin memberkati kita dengan segala hal baik. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 17, segala pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan juga setia dan selalu menepati janjinya. Dia tidak akan pernah berbohong atau mengecewakan kita. Alkitab berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apakah yang diucapkannya tidak dilakukannya? Apakah yang dijanjikannya tidak ditepatinya? Jadi apa saja janji-janji Tuhan yang berkaitan dengan berkat dan kesuksesan bagi orang percaya? Janji pertama adalah janji tentang kehidupan kekal. Ini adalah janji terpenting karena menyangkut nasib kita setelah kematian. Tuhan telah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menghapus dosa-dosa kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji kedua adalah janji tentang penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Dia selalu ada bersama kita dalam setiap situasi dan keadaan. Dia akan memberi kita kekuatan, hikmat, damai sejahtera, dan penghiburan. Alkitab berkata dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji ketiga adalah janji tentang penyembuhan Tuhan. Tuhan mampu dan mau menyembuhkan kita dari segala penyakit dan penderitaan. Dia telah menyatakan kuasanya untuk menyembuhkan melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan para rasulnya. Alkitab berkata dalam Keluaran 15 ayat 26b, aku ini Tuhan penyembuhmu. Janji keempat adalah janji tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaannya. Dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus, Dia akan memberi kita roti sehari-hari, pakaian untuk dikenakan, tempat tinggal untuk diam, dan segala sesuatu yang berguna bagi hidup dan kesalehan. Alkitab berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Janji kelima adalah janji tentang perlindungan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita dari segala bahaya dan musuh. Dia akan menjadi benteng pertahanan bagi kita. Dia akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Kita bisa lihat di Mazmur 91 ayat 11, sebab Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengenai engkau, supaya mereka menjaga engkau di segala jalanmu. Janji keenam adalah janji tentang warisan Tuhan. Tuhan telah menyiapkan bagi kita warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Warisan itu meliputi segala berkat rohani dan jasmani yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, kepada suatu warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Lalu bagaimana cara kita mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama,
Kita harus percaya bahwa kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya melalui iman kepadanya kita bisa menjadi anak-anak Allah dan menerima semua berkat-Nya. Alkitab berkata dalam Galatia 3 ayat 26-9, sebab kamu sekalian adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu sekalian yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, sebab kamu sekalian adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menurut janji menjadi ahli waris. Kedua, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Taat adalah bukti dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Taat juga membawa berkat dan kesuksesan bagi kita. Alkitab berkata dalam Ulangan 28 ayat 1-2, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau melebihi segala bangsa di bumi, dan semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milikmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketiga, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati dan bersyukur. Doa menunjukkan ketergantungan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.